Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Bu Guru harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 3 bab 1 tentang surah Al-Fatihah. Bu Guru yakin kalian semua pasti sudah tahu bacaan surah Al-Fatihah. Karena surah Al-Fatihah ini sering kita baca pada saat kita melaksanakan sholat. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, surat Al-Fatihah yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang yang pertama, identitas surah Al-Fatihah. Bacaan terjemah atau kandungan surah Al-Fatihah. Identitas surah Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya pembukaan atau pembuka. Maksudnya, Quran surah Al-Fatihah ini adalah pembuka dari surah yang ada di dalam Al-Quran. Merupakan urutan surah yang pertama di dalam Al-Quran. Surah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah. Kenapa termasuk surah Makkiyah? Kalian juga pasti sudah tahu, bukan? Ya, karena surah Al-Fatihah turun pada saat Nabi Muhammad SAW berada di kota Mekah atau sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Maka dari itu termasuk golongan surah Makkiyah. Surah Al-Fatihah dibaca minimal atau paling sedikit 17 kali dalam sehari semalam. Yaitu pada saat kita melaksanakan sholat wajib. Beberapa nama lain surah Al-Fatihah yaitu 1. As-Sab'ul Masani. Apa itu As-Sab'ul Masani? As-Sab'ul Masani artinya 7 yang berulang-ulang. Karena surah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dalam sholat. Yang kedua, Ummul Quran atau Ummul Kitab. Ummul artinya ibu atau induk. Ummul Quran artinya induk Al-Quran. Sedangkan Ummul Kitab artinya induk Alkitab. Dinamakan Ummul Al-Quran karena surah Al-Fatihah mengandung isi Al-Quran. Selanjutnya kita akan bahas bacaan dan terjemah surah Al-Fatihah. Mulai dari ayat yang pertama yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat pertama ini disebut juga dengan bacaan basmalah. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa sebelum kita melakukan aktivitas apapun, setidaknya kita mengucapkan basmalah. Untuk apa? Karena agar aktivitas yang kita lakukan diridhoi Allah dan mendapat berkah dari Allah serta dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya ayat yang kedua berbunyi Ar-Rahmanir-Rahim, yang artinya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ayat kedua pada surah Al-Fatihah disebut juga bacaan hamdalah atau pujian kepada Allah. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa kita harus selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Selanjutnya, ayat yang ketiga berbunyi Ar-Rahmanir-Rahim, yang artinya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat ketiga ini
mengajarkan kepada kita sifat Allah, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman artinya Maha Pengasih. Sifat Ar-Rahman Allah diberikan kepada seluruh makhluknya. Sedangkan sifat Rahim Allah hanya diberikan kepada umatnya yang beriman kepada Allah saja. Kemudian surah Al-Fatihah yang keempat berbunyi Maliki Yaumiddin, yang artinya menguasai hari pembalasan. Maksudnya yaitu hanya Allah lah satu-satunya zat yang mengetahui kapan datangnya hari pembalasan atau hari kiamat. Quran Surah Al-Fatihah ayat 5 yang berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa hanya Allah lah satu-satunya zat yang wajib kita sembah dan kita minta pertolongan. Kita tidak boleh menyembah selain Allah. Jika itu terjadi, berarti kita sudah melakukan dosa besar. Apa itu dosa besarnya? Yaitu kita sudah melakukan syirik. Quran Surah Al-Fatihah yang ke-6 berbunyi Ihdinas syiratal mustaqim, yang artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Setiap kali kita berdoa, jangan lupa selalu memohon agar diberi petunjuk jalan yang lurus dari Allah. Apa itu jalan yang lurus? Mari kita bahas pada ayat yang ke-7 yang berbunyi Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Kita selalu memohon kepada Allah agar selalu diberi jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan yang diberikan kepada siapa? Jalan yang Allah berikan kepada orang-orang yang diberi nikmat. Siapa orang-orang yang diberi nikmat itu? Yaitu orang-orang yang selalu beriman, bertakwa kepada Allah, yang selalu menjalankan perintah Allah, dan menjauhi larangannya. Jangan sampai kita diberikan jalan yang tersesat, yaitu jalan menuju neraka, karena orang-orang yang diberikan petunjuk jalan yang tersesat biasanya orang-orang musyrik atau orang-orang yang ingkar terhadap perintah Allah. Na'udzubillah min dzalik. Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.